Tim Kementerian Kesehatan akan melakukan audit terhadap RSUD Kiai Haji Daud Arif soal dokter magang yang meninggal dunia diduga akibat beban kerja berlebihan. Seorang anak berusia 10 tahun diduga ditabrak rombongan pengendara moge di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantepao Palopo, Kabupaten Toraja Utara. Korban tertabrak saat berada di pinggir jalan. Nelayan di Pati tidak melaut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang mencapai Rp30.000 per liter. Mereka pun menggelar aksi unjuk rasa menuntut penurunan harga BBM yang dinilai memberatkan. Beragam informasi terbaru sudah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Maido Pelfrina hanya di Indonesia Update, Kompas TV independen terpercaya. Informasi pertama, saudara, seorang anak berusia 10 tahun diduga ditabrak rombongan pengendara moge di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantepao Palopo, Kabupaten Tanah Toraja atau Toraja Utara. Korban tertabrak saat berada di pinggir jalan. Setelah sempat terpental usai ditabrak motor gede, warga di sekitar lokasi kecelakaan berupaya segera menolong korban dan membawa pelajar SD itu ke rumah sakit. Korban sempat menjalani perawatan intensif, namun nyawanya tidak tertolong karena luka yang dialami. Sebelumnya tabrakan terjadi saat salah satu pengendara dalam rombongan moge yang berjalan beriringan tiba-tiba oleng. Kejadian ini membuat pengemudi jatuh dan motornya meluncur tanpa kendali hingga akhirnya menabrak korban. Korban pun langsung terjatuh bersamaan dengan motor yang juga terperosok ke dalam sawah. Kasus tabrakan ini kini ditangani Satlantas Polres Toraja Utara yang tengah memeriksa pengendara moge serta barang bukti untuk proses penyelidikan. Kami dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan. Dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas dan proses hukum tetap berjalan. Ke berita lainnya, saudara, seorang pedagang buah tertabrak mobil saat tengah menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pengemudi melarikan diri. Dari rekaman CCTV, pedagang buah menyeberang jalan saat kondisi jalan sudah lengang. Di saat bersamaan melaju mobil berwarna hitam dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban hingga terpental. Bukannya memberi pertolongan, pengemudi mobil justru tancap gas dan kabur. Korban dirawat akibat mengalami luka serius, sementara polisi masih memburu pelaku. Kemacetan parah melanda jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Senin pagi hingga membuat aktivitas warga terganggu. Akibatnya sejumlah warga memilih berjalan kaki dan pengendara sepeda motor terlibat adu mulut. Kemacetan parah terjadi di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi akses penghubung antara Bekasi dan Jakarta.
Kondisi ini membuat kendaraan tidak bergerak selama berjam-jam. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat emosi dan adu mulut dengan warga yang mengatur lalu lintas. Bahkan sebagian warga memilih berjalan kaki untuk menghindari kemacetan dan tetap beraktivitas. Pengendara menyebut kemacetan dipicu sempitnya jalan serta volume kendaraan yang meningkat akibat pengalihan arus. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusi agar kemacetan tidak terus berulang dan merugikan pengguna jalan. Macetnya tuh berapa jam dari Bapak Ustaz? Dari jam berapa ya? Jam 7 kali, Pak. Udah 2 jam berarti ya? Iya. Berarti Ibu jalan kaki, Bu ya? Mau posyandu ini. Mau posyandu akhirnya jalan kaki, nggak naik ke motor atau ini? Biasanya naik apa? Bawa motor. Ini kenapa milih jalan kaki, Bu? Bisa macet lama banget. Bang. Jadi susah, udah terlalu macet, ini susah diatur. Berbulan-bulan tidak bisa melaut, nelayan di Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi menuntut penurunan harga BBM non-subsidi yang dinilai memberatkan. Nelayan tonggak utama ekonomi, petani nelayan penting, tapi bagaimana kita bisa melawan? Masa nelayan menggelar aksi di alun-alun Simpang 5 Pati. Masa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM non-subsidi. Nelayan juga mendesak agar pemerintah menetapkan harga khusus bagi nelayan atau kapal perikanan di atas 30 gross ton di kisaran Rp10.000 hingga maksimal Rp13.600 per liter atau paling tinggi 2 kali lipat dari harga solar subsidi. Para nelayan kapal di atas 30 gross ton mengaku sejak kenaikan harga BBM beberapa bulan terakhir, mereka terpaksa tidak melaut karena biaya operasional yang terlalu tinggi. Sementara itu harga jual ikan di pasar normal sehingga pendapatan lebih rendah dari biaya melaut. Akibat kondisi ini lebih dari 1.000 kapal nelayan tidak beroperasi dan diperkirakan puluhan ribu nelayan kini menganggur. Harga BBM bisa turun. Berapa lama Kami sudah 3 bulan belum laut sampai puasa sampai sekarang. Belum laut gara-gara harga BBM sangat tinggi sekali. Nanti harga solar sangat tinggi. Juga harga ikan tidak mengikuti. Kalau harga ikan tidak mengikuti tidak bisa melalui. Harapannya bisa turun Mbak, harga mungkin 10.000 atau berapa, minimal 11.000 itu loh. Saudara, lebih dari 1.000 kapal nelayan berukuran di atas 30 gross ton di Pati, Jawa Tengah tidak melaut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Harga BBM non-subsidi yang biasa digunakan kini mencapai Rp30.000 per liter dan dirasakan membebani para nelayan maupun pemilik kapal. Kapal-kapal nelayan berukuran di atas 30 gross tonnage atau memiliki volume kotor lebih dari 31-an tonase yang berada di Juwana Pati, Jawa Tengah ini tak lagi bisa melaut. Menurut nelayan sekitar, lebih dari 1.000 kapal nelayan berukuran di atas 30 GT berhenti beraktivitas untuk sementara karena kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang biasa mereka gunakan, yakni dari harga Rp17.000 per liter menjadi Rp30.000 per liter. Kenaikan tersebut membuat biaya operasional kapal melonjak. BBM yang terlalu mahal dan tidak bisa menjangkau untuk biaya operasionalnya. Berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut. Ya tidak ada, nganggur ya. Ya semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut seperti yang dulu-dulu gitu Mas. Para pemilik kapal pun mengeluhkan kenaikan harga BBM non-subsidi yang mencapai Rp30.000 per liter, mengingat 70% biaya operasional kapal berasal dari BBM. Tuntutan nelayan saat ini harga BBM non-subsidi untuk perikanan tangkap, kita minta keadilan dengan harga
2 kali harga BBM subsidi. Harga saat ini untuk BBM subsidi 6.800, untuk kapal non subsidi itu 30.000 saat ini. Jadi kosnya terlalu besar, kita nelayan 70% biaya pemberangkatan kapal itu dari BBM. Kondisi ini turut berdampak pada nelayan yang kini menganggur serta aktivitas pelelangan ikan yang menjadi sepi hingga sektor pengolahan ikan yang ikut berhenti beroperasi. Para nelayan dan juga pemilik kapal berharap ada solusi dari pemerintah terkait hal tersebut. Mengingat kenaikan harga BBM non-subsidi ini sangat berdampak pada perekonomian mereka. Iwan Miftahudin, Pati, Jawa Tengah. Beralih informasi lainnya, Saudara, momentum Hari Pendidikan Nasional 2026, pemerintah Kota Madiun mengajak semua pihak untuk memperkuat pengawasan pelajar agar terhindar dari judi online. Pemkot Madiun mengingatkan judi online bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi jadi persoalan sosial yang mengancam generasi muda. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun menegaskan pentingnya peran bersama untuk melindungi pelajar dari pengaruh negatif. Sebagai langkah dan juga upaya pencegahan, pemerintah melalui Dinas Pendidikan terus menggelar sosialisasi bahaya judi online melalui sekolah, media sosial, dan kolaborasi dengan polisi. Pemkot Judol terus disampaikan begitu, baik melalui sosial media, melalui guru dan siapapun disampaikan, termasuk dari pihak kepolisian, bahwa resikonya judol itu nanti untuk jangka panjang yang kurang tidak baik begitu. Selalu mengawasi melalui guru kelas kalau SD. Kemudian untuk SMP itu juga melalui guru wali kelasnya, melalui guru BP-nya, guru agama. Ini selalu kita meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan kesadaran kepada siswa. Nah, sehingga harapan kami anak-anak ini tidak terpapar. Harapan kami juga selain dengan sekolah, kami juga ingin orang tua itu juga memperhatikan anak-anak mereka. Kementerian Kesehatan akan melakukan audit terhadap RSUD Kiai Haji Daud Arif soal dokter magang yang meninggal dunia diduga akibat beban kerja berlebih. Usai jeda, kami kembali. Indonesia Update kami lanjutkan dengan informasi dari tim Kementerian Kesehatan akan melakukan audit terhadap RSUD Kiai Haji Daud Arif soal dokter internship atau dokter magang yang meninggal dunia diduga akibat beban kerja berlebihan. Pihak rumah sakit membenarkan akan menerima pihak Kemenkes. Dugaan beban kerja berlebihan yang mengakibatkan seorang dokter magang asal Universitas Sriwijaya meninggal, pihak Kemenkes akan memeriksa pihak RSUD Kiai Haji Daud Arif. Dr. Mita, dokter yang sedang magang di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, diduga meninggal karena beban kerja berlebihan selama magang di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit membenarkan akan menerima kedatangan tim Kemenkes pagi ini. Pihak rumah sakit tidak berkomentar banyak soal insiden ini, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Memang betul, mungkin pagi ini untuk menindaklanjuti surat yang ada ke Kemenkes itu, tim Kemenkes sudah informasi dengan saya pagi ini akan datang untuk melakukan investigasi di rumah sakit kita. Hari ini datang mereka ke sini. Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menduga ada kejanggalan di balik meninggalnya Dr. Mita. Wakil Ketua 1 IKFK Unsri bilang rekan-rekan sejawat korban sempat merasa ketakutan untuk berbicara. Oleh karena itu, IKFK Unsri meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan investigasi terkait kematian Dr. Mita. Apakah ada temuan unsur pidana atau kesalahan administrasi?
tidak terungkap. Maksudnya tidak terungkap itu karena apa? Karena teman-teman mereka ISIP ini pada takut gitu ya. Mereka takut untuk mengungkapkan itu. Dan kami akhirnya memutuskan tadi untuk meminta Kemenkes, Pak Menteri, terutama Menteri Kesehatan, untuk melakukan tindak lanjut. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan investigasi di lapangan. Apakah memang terjadi misadministrasi atau itu terjadi pidana atau apapun, nanti kita lihat ya hasilnya. Kita akan bekerja sama juga. Pada program Sapa Indonesia Siang, Saudara Ibunda almarhum Dr. Mita Okta Yusri menceritakan sempat kesulitan menghubungi almarhum sebelum dirawat di rumah sakit. Dr. Mita yang tetap bekerja meski sedang sakit. Saat ini keluarga menunggu hasil investigasi dari Ikatan Alumni Unsri dan juga Kementerian Kesehatan. Keluarga waktu hari itu tidak bisa dihubungi. Lusanya kami hubungi lagi, tidak bisa dihubungi. Sehingga saya menelpon temannya untuk nanya Mita ada jaga di IGD apa enggak. Ternyata Mita ada di kosan tapi sudah di bawah. Dia temannya di kamar sudah enggak ada, dia ada di bawah dalam kondisi tidak sadar. Pada waktu itu dia turun dari tangga, turun pakai pakaian tidak kurang wajar karena dia tidak kurang rapi. Mau jaga tapi tidak pakai jilbab, pakai celana pendek, pakai ransel, pakai sepatu, bawa laptop, mau jaga ke IGD. Oke, dan akhirnya kondisi Dr. Mita semakin parah hingga akhirnya pihak keluarga apa yang dilakukan? Apakah Dr. Mita akhirnya dirawat di Palembang, itu keputusan siapa, Ibu? Awalnya dia dirawat di rumah sakit Kuala Tungkal selama 6 hari dan dinyatakan sehat. Kami ke sana 1 hari setelah Mita sakit. 6 hari kemudian dia diizinkan untuk pulang karena sehat. Malamnya panas tinggi, saya bawa lagi ke rumah sakit Kuala Tungkal. Pagi langsung dibawa ke Jambi. Oke, sebelumnya ada keluhan mengenai penyakit yang dirasakan ataupun beban kerja yang dirasakan Dr. Mita. Apakah ini diceritakan kepada keluarga? Ya, dia sempat bercerita bahwa capek katanya. Jadwalnya dari pagi sampai malam. Dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi pulangnya jam 11 malam. Oke, termasuk tetap bekerja dalam kondisi ia sakit, benar? Benar. Oke, sebelumnya Dr. Mita apakah punya riwayat penyakit, Bu Okta? Nggak ada, nggak pernah sakit. Dari kecil sampai itu nggak pernah sakit sampai sekarang. Kita ke berita soal haji, Saudara. Jemaah calon haji kelompok terbang 19 asal Sulawesi Barat tiba di Asrama Haji Makassar pagi ini. Jumlah jemaah dalam kloter ini langsung menjalani proses penerimaan dan juga persiapan keberangkatan. Jemaah calon haji dari kloter 19 asal Sulawesi Barat tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Jemaah dalam kloter ini tercatat sebanyak 393 orang. Selama berada di Aula Arafah, para jemaah nanti akan mengikuti berbagai tahapan pelayanan mulai dari akomodasi, pembagian gelang identitas, living cost, pemeriksaan kesehatan hingga pendataan bagi wanita usia subur. Jamaah kloter 19 ini berjumlah 393 yang akan diberangkatkan pada pukul 3 lewat 20 menit dini hari sebentar. Dan mudah-mudahan kloter ini dalam keadaan sehat menuju kota Madinah. Kloter ini adalah kloter 2019 di mana ada 2 kloter lagi yang akan tiba di Madinah, yaitu kloter 20 dan 21.
Saudara, saat ini jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Jemaah memanfaatkan bus shalawat untuk beribadah umroh wajib. Jemaah yang sudah sampai Mekah sebanyak lebih dari 14.000 orang. Mereka melakukan rangkaian ibadah wajib seperti umroh sambil menunggu puncak haji. Untuk melakukan ibadah umroh, jemaah haji Indonesia menggunakan bus shalawat, salah satunya melalui terminal Ship Amir ini. Sejumlah jemaah lansia bisa memanfaatkan layanan kursi roda untuk melakukan tawaf dan sa'i. Petugas mengimbau agar jemaah menyiapkan perlengkapan saat melakukan umroh wajib. Saya kan dari Seksus bagian Landis. Kalau buat para lansia harus disiapkan buat para jemaah lansia pakai pampers sedia, soalnya di terminal Ship Amir ini nggak ada toilet, nggak ada tempat buang air besar, apa buang kecil nggak ada. Kalau buat para lansia harus pakai pamper, dari hotel harus disiapkan secara maksimal mungkin. Usai jeda, saudara, kami punya informasi soal kenaikan harga cabai rawit yang terjadi di pasar-pasar Kota Kediri dalam beberapa hari terakhir hingga menembus Rp80.000 per kilogram. Harga tomat di Pasar Wamanggu, Merauke mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Minimnya pasokan akibat berakhirnya masa panen menjadi penyebab utama melonjaknya harga di tingkat pedagang. Kenaikan harga tomat dirasakan di Pasar Wamanggu, Merauke. Salah satu pedagang bilang harga tomat kini dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya tomat dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga disebabkan berkurangnya pasokan tomat akibat berakhirnya masa panen di kalangan petani dan juga faktor cuaca yang tidak menentu. Dengan kondisi ini, pedagang memprediksi harga tomat berpotensi mengalami kenaikan hingga masa panen berikutnya tiba dan juga pasokan kembali normal. Masih soal harga, saudara, kenaikan harga cabai rawit terjadi di pasar-pasar di Kota Kediri dalam beberapa hari terakhir hingga menembus Rp80.000 per kilogram. Harga cabai rawit di Kediri dijual Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit berada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu cuaca buruk yang berdampak pada hasil panen petani. Akibatnya pasokan cabai di pasar jadi terbatas dan harga terus merangkak naik. Tingginya harga membuat daya beli masyarakat menurun dan pembelian cabai menjadi lebih sedikit. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.